Can we please lift up our hands? Jesus came and rescued me. Suddenly a touch from heaven. Jesus came and rescued me. Let's sing it one more time. Nyanyikan sekali lagi. Suddenly a touch from heaven. Jesus came and rescued me. Suddenly a touch from heaven. Jesus came and rescued me. Just lift up your hands, tell him, Jesus, touch me tonight. Angkat tanganmu dan biarlah Tuhan menjamah engkau malam hari ini. I need a touch from you tonight. Dan biarlah dia menjamah engkau. Aku katakan aku membutuhkan jamahanmu Tuhan. Lord, we came tonight to receive a touch from you. Ya Tuhan, kami datang malam hari ini untuk menerima jamahanmu. We love you, Jesus. Kami mengasihimu Yesus. We bless you, Lord. Kami memberkati engkau Yesus. You are the it all. You are worthy of it all. From you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. From you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Lift your hands, sing it one more Angkat time. tanganmu, katakan sekali lagi, katakan bersama-sama. You are worthy of it all. Mighty God, you are worthy of it all. From you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You deserve, Jesus. You deserve it all. Engkau yang layak Tuhan. Kami memberkati namamu Tuhan. Yes. From you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Lift your hands one more time. Angkat tanganmu bersama-sama, katakan. You are worthy of it all. You are worthy of it all. From you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. Jesus, you are worthy of it all. From you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Father, we bless you tonight. Bapa, kami memberkati engkau malam hari ini. Thank you because you deserve all our glory, all Terima kasih honor. karena engkaulah yang layak untuk menerima segala kemuliaan, segala hormat. No God is like you. Tidak ada Tuhan yang selain seperti engkau You are Tuhan. Jehovah Shalom. Karena engkaulah Yehova You Shalom. are Jehovah Shammah. Engkau Yehova Shammah. You are Jehovah Zakah. Engkau Yehova You Saka. are Jehovah Tibera. Engkau Yehova You Sibera. are Jehovah Makadishken. Engkau Yehova Makadis. You are Jehovah Elilion. Engkau Yehova Elelion. We bless you, we glorify your name, we worship you tonight. Kami memberkati engkau, kami mempermuliakan engkau, kami memuji namamu malam
hari We ini. ask that you do what no man can do tonight. Kami mengharapkan bahwa Engkau melakukan sesuatu yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia. Let somebody receive a touch from heaven Biar tonight. ada seseorang yang menerima jamahan dari surga malam hari ini. Let yokes be broken tonight. Biarlah setiap kuk itu dipatahkan malam hari Let the ini. captives be set free Biarlah tonight. orang yang tertawan itu dibebaskan, dimerdekakan malam Let hari there be ini. encounters tonight. Biarlah ada perjumpaan bersama Engkau malam hari ini. We give you praise and the glory. Kami berikan hormat dan kemuliaan. Thank you for what you are doing in this ministry. Dan kami bersyukur Tuhan atas apa yang Kau kerjakan di pelayanan di tempat We ini. ask that you move this ministry Dan kami berharap Engkau menggerakkan pelayanan tempat ini. to a higher level of Ke manifestation. tempat yang lebih tinggi lagi, manifestasi yang lebih tinggi lagi. Thank you, Father. Terima kasih ya We give you Bapak. praise Kami berikan pujian in Jesus' di name. dalam nama Yesus. Everybody say, Semua katakan bersama-sama. Amen. Amin. Can I hear your amen as if you're in church? Saudara, saya mau dengar kata-kata amin saudara seperti saudara benar-benar di gereja gitu Do loh it saudara. louder. Say amen. Kerjakan lebih keras. Amin. No, that one is not for Jesus. Oke, saudara, amin yang itu bukan untuk Yesus kayak gitu tuh saudara. This is not a mortuary. This is God's sanctuary. Karena saudara, ini bukan tempat orang mati saudara, tetapi ini adalah tempat di mana Allah hadir saudara. Give the Lord praise and Berikan shout pujian dan hallelujah. sorakan haleluya. Amen. Amin. Please be seated in God's Silakan duduk holy saudara. presence. Thank you. Terima God bless kasih. you. Tuhan Yesus Wow. memberkati tim present worship. You blessed me, my brother. More grace. More grace upon him. Okay? Anugerah kasih karunia Amen. turun lagi atas saudara. I want to thank God for the privilege to be here tonight to share the word of the living God. Ya, saya ingin berterima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Tuhan untuk bisa ada di tempat ini untuk men-sharekan kebenaran dari Allah kita yang hidup. And I want to celebrate Ibo and the leadership Dan saya juga ingin merayakan bersama ibu dan juga para pemimpin di tempat ini. for the strength God has placed upon you to run this vision. Karena ada kekuatan Tuhan yang sudah ditaruh di atas ibu I want you untuk bisa to know. menjalankan visi di gereja ini. Ibo, I want you to know you are not alone. Dan saya ingin ibu tahu bahwa engkau tidak sendirian ibu. The strength of the Lord will help you. Tetapi kekuatan yang dari Tuhan lah yang akan menolong ibu. The wisdom of the Lord will help you. Hikmat Tuhan yang akan menolong ibu. And this vision will not go down, it will rather grow higher. Dan visi di gereja ini tidak akan turun tetapi akan bertumbuh semakin tinggi. We know that God's servant has done his part and is resting with the Lord. Dan kami tahu bahwa hamba Tuhan di tempat ini sudah menyelesaikan bagiannya. Dan kini dia beristirahat bersama Tuhan. And his grace is upon you. Tapi kasih karunia Tuhan turun atas ibu. More grace. We love you, man. We celebrate you. Kami Let's mengasihi, clap kami for Jesus. memberikan tepuk tangan saudara untuk Yesus kita. And for all the pastors and the leaders, God bless you. Dan juga untuk para pendeta dan semua para pemimpin di tempat ini. Tuhan memberkati saudara semuanya. Father, thank you for your word tonight. Bapak, kami berterima kasih untuk pekerjaan malam hari ini. Open the eyes of our understanding Kami bersyukur atas firman-Mu, bukalah mata pengertian kami ya to Tuhan. have access to the revelation of your word. Supaya kami bisa mendapatkan akses untuk pewahyuan dari firman-Mu. Thank you for those connected online. They will be blessed tonight. Dan kami juga berterima kasih untuk orang-orang yang terkoneksi secara online, biarlah mereka juga diberkati. In Jesus' name. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amin. I'll be speaking tonight on what I've called Be Faithful. Saya akan berkhotbah dengan judul yaitu Be Faithful atau jadilah setia. That's a very powerful topic. When I saw it, I said, wow. Dan saudara, ini topik ini juga luar biasa saudara. Jadi saya melihat topik ini saya katakan wow gitu saudara. And I pray that as we listen to God's word tonight, Dan saya berdoa saat saudara mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, God will empower us to be faithful to the end. Tuhan itu akan memperlengkapi kita, memampukan kita untuk menjadi hamba yang setia sampai di akhirnya. Jesus says, when I come, will I still find faith in men? Yesus berkata gini saudara, pada saat nanti aku datang, masihkah aku dapati orang yang setia? What Jesus was trying to say is when he comes, will he still find faithful men and women on the earth? Jadi maksudnya gini saudara, apa Tuhan berkata, apakah aku masih bisa menemukan laki-laki atau perempuan yang setia di atas muka bumi ini? I believe the word be faithful Saya percaya kata-kata jadilah setia is a command from God to us as a people. itu adalah perintah dari Tuhan bagi kita semua sebagai umatnya. It reveals God's heart to us, what God expects us to become. Sebetulnya itu menyatakan hatinya Tuhan kepada kita, apa yang Tuhan harapkan dari kita. Proverbs chapter 28 verse 20.
Amsal 28 ayat yang ke-20. Proverbs chapter 28 verse 20. Amsal 28 ayat ke-20. It says, a faithful man shall abound with blessings. Dikatakan demikian, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. But he that maketh haste to be rich shall not be innocent. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. A faithful man shall abound in blessing. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. It is not possible to be faithful and not be blessed. Saudara, nggak mungkin saudara menjadi orang yang dapat dipercaya, orang yang setia dan nggak diberkati. Itu nggak mungkin. A faithful man and a faithful woman does not need to beg God to be blessed. Jadi saudara, orang yang setia, orang yang dapat percaya, laki-laki atau perempuan itu nggak perlu ngemis kepada Tuhan untuk diberkati. Tapi mereka sudah diberkati oleh Because Tuhan. to be faithful is to be blessed. Karena apa saudara? Orang yang menjadi setia itu adalah orang yang diberkati. The blessings of the Lord travels in the direction of the faithful. Saudara, berkat-berkat Tuhan itu mengalir ke arah orang-orang yang setia. And you know that until you are faithful, you cannot be fruitful in the hand of the Lord. Dan saudara, kalau saudara belum bisa menjadi orang yang setia, maka saudara nggak akan bisa berbuah di tangan Tuhan. So faithfulness is not just a character. Jadi saudara, kesetiaan orang dapat dipercaya itu bukan hanya sekedar karakter. Faithfulness is what God demands from us as a believer. Tetapi kesetiaan itu adalah apa yang Tuhan inginkan dari kita sebagai orang yang percaya. Faithfulness is a culture in this kingdom. Saudara, kesetiaan itu adalah budaya di kerajaan surga. I have discovered something about life, Dan saudara, saya temukan sesuatu mengenai kehidupan. that it is very difficult in these last days to see faithful people. Adalah sangat-sangat susah saudara di hari-hari terakhir ini untuk menemukan orang yang setia atau dapat dipercaya. Because the world measures success by what you have, Karena dunia itu mengukur kesuksesan dengan apa yang saudara miliki. by your profits, by your prosperity, by your prestige. Mengukur apa yang saudara, keuntungan yang saudara dapatkan, prestis saudara, kesuksesan saudara. But God measures success by our faithfulness. Tetapi Tuhan mengukur kesuksesan kita dengan kesetiaan kita. God is not moved by our performance. Tuhan itu tidak tergerak dengan performance kita. God is not moved by our speeches. Tuhan itu juga tidak tergerak dengan betapa biasanya kita ngomong, saudara. God is moved by our faithfulness. Tetapi Tuhan itu tergerak oleh karena kesetiaan kita. So through success in this kingdom Jadi saudara, kesuksesan yang sejati di kerajaan Allah is to be adalah, faithful in the assignment God has placed you in. adalah apa saudara? Menjadi setia terhadap semua tugas yang sudah Tuhan berikan bagi kita untuk kita kerjakan. And doing it with all of your heart. Dan kita mau mengerjakannya dengan sepenuh hati kita. Because faithfulness is a command. Faithfulness is a must. Karena saudara, kesetiaan itu adalah perintah. Kesetiaan itu adalah sebuah keharusan. That's why Apostle Paul says in 1 Corinthians Oleh karena itu Paulus berkata di 1 Korintus chapter 4 verse 2. pasal yang keempat ayat yang kedua. 1 Corinthians chapter 4 verse 2. 1 Korintus 4 ayat yang kedua. Paul says, Paulus berkata demikian. moreover, it Yang is akhirnya- required of a steward that he should be found faithful. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. It is required of a steward. It's a requirement. Jadi ini saudara, ini itu adalah sebuah syarat gitu saudara. A steward is a servant. Pelayan, hamba. And God is our master and we are his servants. Tuhan itu adalah Tuhan kita dan kita ini adalah hamba. So God's requirement, God's standard for you and me is faithfulness. Jadi standarnya Tuhan, syaratnya Tuhan adalah bagi saudara dan saya untuk menjadi orang yang bisa dipercaya atau orang yang setia. And I can tell you, your faithfulness will be tested. Dan saudara mau katakan kepada saudara, saya mau katakan kepada saudara bahwa kesetiaan saudara itu akan diuji. That's why Paul says, Oleh karena itu Paulus what berkata, can separate us from the love of Christ? apa yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah? Is it persecution? Apakah itu siksaan? Is it trial? Apakah itu cobaan? Is it famine? Apakah Is kelaparan? it pain? Apakah rasa Paul sakit? says none of these things will separate me from the love of Paulus Christ. berkata tidak ada sesuatu dari hal ini yang bisa memisahkan aku dengan kasih Allah. What Paul was trying to say is this. Tetapi yang Paulus ingin katakan adalah ini. Paul said, I am too committed to God to be distracted by what I'm going through. Jadi
Paulus sedang berkata gini, aku tuh sebenarnya terlalu berkomitmen kepada Tuhan sehingga aku nggak bisa dialihkan dari apapun yang aku alami. In Matthew chapter 25, Di Matius 25, when you read from verse 14 to 25, kalau saudara baca di ayat 14 sampai ke ayat yang ke-25, Jesus gave us a parable. Yesus itu memberikan kepada kita itu tentang perumpamaan. And Jesus said, Yesus berkata a demikian, master had 3 servants. seorang tuan itu punya 3 hamba. He gave one 5 talents. Yang dia berikan kepada satu 5 talenta, He gave another one 2 talents. kemudian diberikan yang lain 2 talenta, He gave the last one 1 talent. dan yang satunya lagi 1 talenta. He gave it to them according to their capacity. Dan diberikannya menurut kesanggupan mereka masing-masing. And the Bible says that the one that gave 5 traded with it, made 5 gains Dan extra. kemudian saudara, firman Tuhan berkata bahwa yang diberikan 5 talenta, mereka mengerjakannya dan menghasilkan 5 talenta. The one with 2 traded and made gain. Dan kemudian yang kedua saudara, 2 talenta dikerjakan dan bisa menghasilkan untung 2 talenta. But the one that gave 1 was not faithful. Tetapi yang 1 talenta saudara, gak setia saudara. He went and buried his talents. Dia pergi dan menguburkan talenta itu saudara. Every one of us here, there are talents, there are gifts God has given to us. Saudara, semua di antara kita itu ada talenta, ada karunia yang diberikan Tuhan kepada kita. And God expects us to be faithful with what He has given to us. Dan Tuhan harapkan bahwa kita itu mau menjadi orang yang setia dengan apa yang Tuhan berikan dalam kita. Because if you are not faithful with what God has given to you, God can take what He has given to you and give it to someone who is productive. Dan oleh karena itu kalau saudara tidak setia, Tuhan itu bisa mengambil apa yang sudah Tuhan berikan kepada saudara. Tuhan akan ambil kalau saudara tidak produktif dan akan diberikan kepada orang lain yang produktif. But I love what Jesus said. Tetapi saya senang dengan apa yang dikatakan oleh In Tuhan. Matthew 25:23, Di Matius 25 ayat yang ke-23, Jesus says, Yesus berkata His demikian. Lord said unto him, Maka kata tuannya itu kepadanya, well done, baik sekali perbuatanmu itu. good and faithful servant. Hai hambaku yang baik dan setia. You have been faithful over the few. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang I will kecil. make you ruler over many things. Aku akan memberikan kepadamu tanggung So- jawab dalam perkara yang So besar. God always lifts us to the next level by our level of faithfulness in our present level. Jadi saudara, Tuhan itu akan mengangkat kita ke level yang lebih tinggi dikarenakan apa saudara? Kesetiaan kita terhadap apa yang kita kerjakan saat ini. If you are faithful in the little now, Kalau saudara setia dengan hal yang kecil you sekarang, are on your way to a bigger thing. artinya saudara akan di dalam perjalanan ke hal yang lebih besar lagi Because dalam hidup saudara. God is not a waster. Karena Tuhan itu gak suka hal yang sia-sia. If you want to move from where you are to the next level, Kalau saudara ini bergerak di mana saudara posisi saudara sekarang ke next level, then be faithful. maka saudara jadilah setia. Then be faithful. Jadilah setia. Say with me, I will be faithful. Semua katakan aku akan jadi setia. Say it louder, say I will be faithful. Katakan lebih keras saudara, aku mau setia. Say it louder, say I will be faithful. Katakan aku mau setia. I saw something in Proverbs chapter 20 verse 6. Saudara, saya lihat sesuatu saudara di Amsal 20 ayat yang ke-6 tadi saudara. It's a very powerful one. When I saw it, I said, wow. Nah, ini sangat luar biasa di Amsal 20 ayat yang ke-6. Proverbs 26. Amsal 20 ayat yang It ke-6. says, most men will proclaim everyone his own goodness, Ya, saya bacakan. Banyak orang menyebut diri baik hati. but a faithful man who can find? Tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? God is saying, who can find a faithful man? Who can find a faithful woman? Tuhan berkata, siapakah yang bisa menemukan pria yang setia atau wanita yang setia? Can God look from heaven tonight and find you faithful? Bisakah Tuhan memandang di surga malam hari dan menemukan saudara setia? Can God look from heaven and see you are serving him faithfully? Bisakah Tuhan memandang dari surga dan mengatakan bahwa engkau melayani Tuhan dengan setia? Can God look from heaven and can he trust you and me? Bisakah Tuhan memandang dari surga dan berkata, oh bahwa dia mempercayai saudara dan saya? He said, a faithful man, a faithful woman who can find. Dikatakan siapakah yang dapat menemukan pria ataupun wanita yang setia? Because faithfulness is one of the virtues in the kingdom you must covet. Jadi saudara, kesetiaan itu adalah hal yang paling bijak yang bisa kita temukan di kerajaan surga yang perlu kita kerjakan. What does it mean to be faithful? Apa sih artinya untuk menjadi setia itu It saudara? means 9 things. Artinya ada 9 hal saudara siapkan catatan Number saudara. one, to be faithful means Yang pertama, setia itu adalah, menjadi setia adalah is to do what God has asked you to do without complaining. jadi melakukan sesuatu yang Tuhan
perintahkan tanpa menggerutu atau komplain. Doing what God has asked you to do, even when it is not convenient. Saudara kerjakan tanpa komplain meskipun itu nggak nyaman. Even when it does not make sense. Meskipun kadang kelihatannya nggak masuk akal. You are just faithfully faithful. Tapi saudara tetaplah setia mengerjakannya. Number two, what does it mean Yang to kedua. be faithful? Kedua, artinya apa menjadi setia itu saudara? It means undivided loyalty and submission. Artinya adalah kesetiaan dan penundukan yang tidak tergoyahkan saudara. That means your loyalty, your submission is not divided. Artinya saudara bahwa kesetiaan saudara, penundukan sendiri, keloyalitasan saudara itu tidak bisa tergoyahkan. When you see a believer who is neither here, who is neither there, such a believer is not faithful. Jadi kalau saudara lihat ada orang yang percaya yang juga ada di sini tapi juga ada di sana, dia bukan orang yang setia. But true faithfulness Tetapi orang yang benar-benar has to setia do with loyalty and submission. itu memiliki loyalitas dan penundukan diri. Loyalty to God, Loyal kepada Tuhan, submission to God, penundukan diri kepada Tuhan, loyalty to the leadership of the ministry, punya loyalitas kepada para pemimpin di dalam pelayanan, loyalty to the vision, submission to the vision. sudah punya loyalitas kepada visi dan mau tunduk kepada visi yang diberikan oleh Tuhan. Please hear this, God's people. Saudara dengarkanlah ini. In this kingdom, Di kerajaan ini, we don't rise by luck. kita ini tidak diangkat hanya karena oleh sesuatu hal yang hukum. We rise by faithfulness. Tetapi kita itu dibangkitkan, kita bisa naik karena kesetiaan kita. Because where you are today Karena di mana posisi saudara hari ini, was your faithfulness yesterday. itu oleh karena kesetiaan saudara di masa lalu. And where you're going to be tomorrow Dan kemana saudara akan pergi di hari is a esok, product of your faithfulness today. itu adalah produk dari kesetiaan saudara hari ini. Number three, Yang ketiga. what does it mean to be faithful? Apa artinya menjadi orang yang setia? It means absolute commitment. Artinya adalah berkomitmen sepenuhnya. That means your commitment is not dropping. Your commitment is consistently consistent. Jadi saudara, artinya bahwa komitmen saudara itu tidak menurun. Tetapi komitmen saudara itu secara konsisten, berjalan konsisten. That hidup means saudara. when we see you in 2023, your consistency of faithfulness is correct. You are not dropping in your passion. You are not dropping in your faithfulness for God. Jadi saudara, kalau kita mau melihat saudara di tahun 2023, saudara, konsisten saudara tidak menurun. Passion saudara, semangat saudara akan tetap konsisten. No matter what you hear, no matter what you go through, you are consistently consistent because you are focused. You know where you are going to. Tidak peduli apa yang saudara terima, saudara dengar, apa yang saudara terima, saudara tetap secara konsisten menjadi orang yang konsisten. Karena saudara tahu apa yang saudara kejar di hadapan Tuhan. God is looking for people who are committed and consistent. Dan Tuhan sedang mencari orang-orang yang berkomitmen dan konsisten. Number four, what does it mean to be faithful? Yang keempat saudara, apa artinya menjadi orang yang setia? It means to be dependable, to be trustworthy. Artinya adalah bahwa orang itu bisa dipercaya, bisa diandalkan. Means God can depend on you. Artinya Tuhan itu bisa mengandalkan saudara. Means God can trust you. Artinya Tuhan itu bisa mempercayai saudara. It means that anything God wants to do on earth, God carries you along. Artinya kalau Tuhan ingin kerjakan sesuatu di muka bumi, Tuhan itu akan bawa saudara. That means you are part of God's agenda for the season. Itu artinya bahwa saudara ada di dalam bagian di dalam agenda Tuhan di musimnya. Because you are dependable, you are trustworthy, your yes is yes, your no is no. Faithful. Karena saudara itu adalah orang yang benar-benar bisa dipercaya, bisa diandalkan. Kalau saudara katakan ya, benar-benar iya. Kalau saudara katakan tidak, benar-benar tidak. And if God can depend on us Dan kalau Tuhan bisa mengandalkan kita as a people, sebagai umatnya, as a ministry, sebagai pelayannya, as individuals, sebagai seorang pribadi, we will begin to see mighty visitation and manifestation of the presence of God. kita akan mulai melihat manifestasi dari lawatan Allah di dalam gereja ini. Number five, what does it mean to be faithful? Yang kelima saudara, apa sih artinya menjadi orang yang setia? It means performance according to expectation. Artinya saudara bahwa performance kita itu sesuai dengan yang diharapkan. Performance according to expectation. Performance kita sesuai dengan apa yang diharapkan. There is something expected of you to Jadi do. saudara, ada sesuatu yang diharapkan di antara saudara untuk saudara So when kerjakan. you begin to perform towards that expectation, Nah, saat saudara mulai mengerjakan sesuai dengan apa yang diharapkan itu, without complaining, tanpa komplain, without murmuring, tanpa menggerutu, it shows you are faithful. itu menunjukkan bahwa saudara adalah orang yang setia.
There is an expectation God has for us. Ada harapan yang Tuhan punya untuk kita, bagi kita. We must connect ourselves Bahwa kita ini harus mengoneksikan diri kita. and walk towards that expectation. Dan berjalan untuk bisa memenuhi ekspektasinya Tuhan. Number 6. What does it mean to be faithful? Apa sih artinya untuk bisa menjadi orang yang dipercaya? It means to be reliable. Itu artinya bisa diandalkan. Just like in the physical, Sama seperti di dalam there are fisikal. people who are not reliable. Ada orang-orang yang gak bisa diandalkan, saudara. If you give them something to do for you, they will give you the opposite of what you expect because they are not reliable. Jadi saudara, kalau saudara berikan sesuatu bagi orang itu untuk kerjakan, mereka akan mengerjakan yang lainnya sehingga tidak bisa memenuhi pengharapan saudara. But a faithful person is a reliable person. Tetapi orang yang setia itu orang yang bisa diandalkan. His Saudara, words are reliable. saudara, perkataannya itu bisa dipercaya, bisa His diandalkan. actions are reliable. Tindakannya itu bisa dipercaya, bisa diandalkan. His character is reliable. Karakternya itu bisa diandalkan. Even when the person is not there physically, you can defend the person behind the person. Why? Because the person is reliable. Saudara, sekalipun orang itu tidak hadir, saudara masih bisa mengandalkan orang itu. Karena apa? Mereka itu bisa diandalkan. What does it mean to be faithful? Artinya apa menjadi orang yang It means setia? to be true to yourself and to be true to God. Orang yang setia itu adalah orang yang jujur dalam diri kita dan juga di hadapan Tuhan. You are true to yourself Saudara jujur bagi diri saudara and sendiri. you are true to God. Dan juga saudara jujur di hadapan Tuhan. For instance, Sebagai contoh seperti your ini. love, your fire for God has dropped. Kasih cinta saudara mula-mula kepada Tuhan. Api saudara mungkin sudah turun. And you know this is not the level you should be. Dan saudara tahu level saya nggak harusnya di sini. If you are truly a faithful person, Kalau saudara itu benar-benar orang yang setia. you will tell yourself, Saudara kan katakan pada no, diri saudara this is sendiri. not the level I should be manifesting. Saudara katakan, levelku harusnya nggak seperti ini. And you will bring yourself to God and you will say, God, Dan saudara mungkin mulai datang kepada Tuhan dan berkata, ya Tuhan, this is not my level, Lord. ini bukan levelku ya Tuhan. Please, Lord, I'm truthful to you. I want a higher level. Tolong Tuhan, aku memohon kepadamu untuk bisa masuk ke level yang lebih tinggi. But when the person is unfaithful Nah, pada saat ada orang yang nggak setia and his fire is going, his love is going down, dan kemudian kasihnya, apinya mulai menurun, and you tell him, brother, your love is going. I said, no, my love is not going down. Dan- My love is strong in God. dan saudara katakan kepada dia, saudaraku, kok kasihmu, apimu kok mulai menurun gitu. Dia bisa berkata, oh enggak, aku tetap, kasihku tetap menyala-nyala, apiku tetap menyala-nyala. And there is something about faithfulness. Nah, saudara, ada sesuatu mengenai kesetiaan. If you are faithful, people will see it. Kalau saudara setia, orang bisa melihatnya. You can't hide it. Saudara nggak bisa menutupinya. Faithfulness expresses itself. Karena kesetiaan itu mengekspresikan dirinya sendiri. So it means to be true to yourself, to be true to God. Jadi artinya orang setia adalah orang yang bisa jujur pada diri sendiri dan juga kepada Tuhan. Number 9. Yang Number ke-9, saudara 8, bisa sorry. catat. What does it 8. mean to be faithful? Ya, sebetulnya yang ke-8 artinya apa sih menjadi orang yang setia ini? It means to be a person that people can count on. Jadi artinya adalah sama saudara, bahwa orang yang setia itu orang yang bisa diandalkan gitu saudara. God can count on you. People can count on you. Orang Tuhan bisa mengandalkan saudara, Tuhan pun bisa mengandalkan saudara. When an assignment is given to you, their assignment does not decrease, rather it increases. Nah saudara, pada saat ada tugas diberikan kepada saudara, maka penugasan itu hasilnya nggak menurun, tapi bahkan meningkat saudara. Number 9, what does it mean to be faithful? Yang ke-9, artinya apa menjadi orang yang setia? It means to be constant in the right action. Saudara, artinya adalah menjadi orang yang konstan saudara, di dalam sebuah tindakan yang tepat, yang benar. That means you don't just do the right thing occasionally, you do the right thing always. It's part of you. It's part of you. It's something you do daily. Jadi artinya gini loh saudara, bahwa saudara itu nggak melakukan sesuatu dengan benar hanya kadang-kadang gitu saudara ya. Kadang iya, kadang ya. Tapi selalu setiap hari secara konstan saudara mengerjakan hal yang benar. Tonight, God is calling you and me Malam hari ini Tuhan memanggil saudara dan saya to be faithful. untuk menjadi orang yang setia. God is calling us tonight Tuhan memanggil kita semua malam hari to be ini committed. untuk menjadi orang yang berkomitmen. God is calling us tonight Tuhan memanggil kita semua malam hari to ini be dependable and reliable. untuk bisa menjadi orang yang diandalkan God dan is calling us dipercaya. tonight Tuhan memanggil kita malam hari ini to be loyal. untuk menjadi orang yang loyal. Because when we become faithful, Karena pada saat kita menjadi orang yang setia,
we'll begin to see God's best in our life. kita akan mulai melihat yang terbaik yang Tuhan berikan dalam hidup kita. There are 4 people in the Bible Ada 4 orang di dalam who were Alkitab. very faithful, many of them, but I chose these 4 characters. Jadi saudara, di dalam Alkitab itu ada banyak kali tokoh, saudara, banyak tokoh, tetapi saya memilih 4 karakter ini. And you know, God is not a respecter of persons. Nah, saudara tahu bahwa Tuhan itu tidak membedakan atau tidak memandang kepada manusia, saudara. God is a respecter of principles. Tetapi Tuhan itu memandang kepada orang yang berprinsip. When you do your part, God will do his part. Kalau saudara mau mengerjakan bagian saudara, maka Tuhan akan kerjakan bagiannya. From Genesis to Revelation, Dari Kejadian sampai dengan Wahyu, every great man or women in the kingdom of God, setiap orang-orang laki-laki atau perempuan yang hebat di dalam kerajaan Allah, they were all faithful. mereka semuanya adalah orang yang Is it setia. Abraham? Is it Isaac? Is it Jacob? Is it Joseph? Name them. Is it Deborah? Is it Esther? Apakah Abraham, Ishak, Yakub, saudara Deborah, Esther, semuanya sebutkan saudara. Mereka adalah orang yang setia. They were faithful. Mereka setia. The first person is Daniel. Saudara, tokoh yang pertama yang saya ambil adalah Daniel. Daniel is a unique character in the Old Covenant. Saudara, Daniel ini adalah karakter yang unik, saudara, di perjanjian lama. When you read Daniel chapter 6 verse 4, Kalau saudara baca di Daniel 6 ayat yang keempat, the Bible says Daniel was faithful. dikatakan saudara bahwa Daniel itu adalah setia. Even the king noticed his faithfulness. Bahkan raja itu bisa mengerti, mengetahui kesetiaannya. And Daniel was relevant in 4 governments. Dan bayangkan Daniel itu menjadi orang yang relevan untuk 4 tampuk pemerintahan. Belshazzar, Belshazzar, Nebuchadnezzar, Nebukadnezar, Kairos, Cyrus. Cyrus. Daniel was relevant. Daniel semuanya relevan di dalam 4 kepemimpinan itu. Government came and left. Daniel remained. Pemerintahan datang dan pergi, saudara. You know what it Tapi means? Daniel tetap ada, saudara. When you are faithful to God, Artinya apa, saudara? Saat saudara setia kepada Tuhan, in every generation, di setiap generasi, you become a reference. saudara akan menjadi referensinya, saudara. In every generation, Di setiap generasi, you become a statement to your generation. saudara itu akan menjadi statement bagi generasi saudara. Why? Because you are faithful. Kenapa? Karena saudara setia. It was Daniel's faithfulness Hanya karena kesetiaan Daniel lah that made God shut the mouth of the lions. yang membuat Tuhan menutup mulut singa. When the lions saw Daniel, Pada saat singa itu melihat Daniel, they were not seeing Daniel. mereka nggak melihat Daniel, They were seeing the lion of the tribe of Judah. tetapi yang mereka lihat adalah singa dari Yehuda. Because lions don't eat lions. Karena saudara tahu singa nggak akan memakan singa, It was saudara. his faithfulness to God Oleh karena kesetiaannya kepada Tuhan lah that delivered him from the lions. yang membebaskan Daniel dari singa. Faithfulness has a way Saudara, kesetiaan memiliki jalannya. of delivering you from so many attacks of the devil. Kesetiaan memiliki jalan untuk membebaskan saudara dari banyak-banyak serangan dari iblis. The second person Pribadi yang kedua, tokoh yang kedua, is Enoch. Henok. I love Enoch. Saya senang dengan tokoh Henok ini. In Genesis chapter 5 verse 24, Di Kejadian 5 ayat yang ke-24, the Bible says firman Tuhan berkata that demikian. Enoch walked with God. Dikatakan bahwa Henok hidup bergaul dengan Tuhan. And you know, to walk with God is to be faithful with God. Dan That's what saudara it tahu, means. bergaul atau berjalan bersama Tuhan adalah menjadi setia, saudara. Enoch walked with God to the point God said, no, Enoch cannot live on earth. Let him come and meet me in heaven. Jadi saudara, Tuhan, Wow. Henok itu berjalan setia kepada Tuhan. Sampai Tuhan berkata, Henok, kamu gak bisa tinggal di dunia. Kamu harus tinggal bersama aku di surga, kata Tuhan. His faithfulness to God was so massive that heaven recommended him. Jadi kesetiaan Henok kepada Tuhan itu begitu besar, begitu masif. Sampai surga meminta dia. That is a man. Ini adalah seorang You pria. can become like Enoch Dan saudara bisa menjadi pria atau menjadi orang seperti Henok. if only you can pay the price of faithfulness. Itu hanya terjadi jika saudara mau membayar harga, yaitu menjadi setia. The third person is Joseph. Pribadi atau tokoh yang ketiga yaitu Yusuf. When you read Genesis 39 verse 1 to 20, Saudara, kalau saudara baca di Kejadian 39 ayat 1 sampai 20, in his father's house he was faithful. saudara, di rumah ayahnya dia setia. In Potiphar's house he was faithful. Di rumahnya Potifar dia setia. In the prison he was faithful. Di penjara pun Yusuf tetap setia. On the throne he was faithful. Dia udah di tahta, dia tetap setia. It was faithfulness that took Joseph Kesetiaanlah yang membawa Yusuf from the prison
dari penjara to the palace, kepada istana to become a king untuk menjadi raja under 24 hours di dalam waktu 24 jam without election. tanpa ada pemilu, saudara. He was not in any political party. Dia juga nggak ikut di dalam partai politik. He was a foreigner. Dia ini orang luar negeri But gitu, because of saudara. faithfulness, Tetapi oleh karena kesetiaannya, under 24 hours, dalam waktu 24 jam, 5 things happened to him. 5 hal terjadi di dalam hidup Yusuf. He changed his garment. Dia mengubah, dia berubah, dia That means- mengganti pakaiannya, jubahnya. That means God changed his identity. Artinya bahwa Tuhan mengubah identitasnya. Number 2, Yang kedua, he apa yang became a terjadi? king. Dia menjadi perdana menteri, menjadi That speaks of pemimpin. royalty. Itu berbicara tentang kerajaan royalti. Number 3, Yang he ketiga, rode on the horse, dia itu memimpin kepada which kita, di antara kita. speaks of acceleration. Itu berbicara mengenai akselerasi, saudara. Number 4, Yang he keempat, was worn a purple cloth, dia berjalan dengan pakaian yang layak. which speaks of distinction. Itu artinya apa, saudara? Berbicara tentang perbedaan. Number 5, Yang kelima, he was wore a golden necklace and ring, dia berjalan memiliki kalung dan juga cincin emas. which speaks of honor. Itu berbicara mengenai penghormatan. Faithfulness Kesetiaan, saudara. took him Membawa Daud, from the pit, membawa Yusuf, from the pit dari lubang sumur to the peak. kepada ke tempat yang tinggi. From 0, Dari nol, he became a hero. dia menjadi pahlawan. From nobody, Dari bukan he siapa-siapa, became somebody. dia menjadi seseorang yang From the luar biasa. rejected, Dari orang yang ditolak, he became the accepted. dia menjadi orang yang dicari. From tests, Dari hal yang jelek, he became a testimony. dia menjadi testimoni. From sorrow, Dari he kecelakaan, went to joy. dia masuk ke dalam sukacita. When you are faithful, friends of God, Saat saudara setia, people are going to be shocked of your life. orang-orang akan terkejut atas hidup saudara. And they will say, how are you doing this? Dan mereka akan berkata, hah, kok bisa kamu kerjakan Please hear ini ya? me. Prayer is good. Saudara perhatikan ini. Fasting is good. Doa itu baik. But when Puasa itu baik. But when you are unfaithful Tetapi kalau saudara gak setia, and you are praying and fasting, tapi saudara berdoa dan berpuasa, it's a waste of spiritual exercise. saudara itu adalah latihan atau olahraga rohani yang sia-sia, saudara. But when you are faithful, my God, Tapi saat saudara itu setia to God, kepada Tuhan, and you pray just 10 minutes prayer, saudara hanya berdoa dengan waktu 10 menit saja doa it saudara. has impact Tetapi doa itu memberikan dampak than a person who is unfaithful and is praying for 2 hours. dibandingkan dengan orang yang gak setia tapi berdoa 20 jam, saudara. The fourth person is Jesus. Dan saudara, yang pribadi, tokoh yang keempat adalah Yesus Jesus sendiri. is an example of faithfulness. Yesus itu adalah teladan dalam kesetiaan. Jesus was so faithful to his Father. Yesus itu begitu setia kepada Sang Bapa. In Luke chapter 22, verse 42, Di Lukas 22 ayat yang ke-42. Jesus says, Yesus berkata demikian. Father, Ya Allah, ya if you Bapa, are willing, take this cup away from me. jika engkau mau ambil, lalukan cawan ini daripadaku. But nevertheless, Tapi biarlah, let your will be done. biarlah bukan kehendakku melainkan kehendakmu yang terjadi. That's faithfulness. Itu kesetiaan, saudara. Jesus walked on the earth for 33.5 years. Yesus berjalan di muka bumi selama 33,5 tahun. And Jesus showed us what faithfulness is all about. Dan Yesus menunjukkan kita tentang kesetiaan itu seperti apa. Sometimes you hear Jesus say, Dan saudara, dia bisa berkata seperti ini. whatever you hear me say is what I hear my Father say to me. That's faithfulness. Yesus berkata, apa yang kau dengar aku katakan, itu adalah yang aku dengar dari Bapakku. Itu Sometimes you see kesetiaan. Jesus, before Jesus multiplied the 5 loaves and the 2 fishes, Jesus will ask his Father first. He will pray to his Father. Faithfulness. Saudara, sebelum kita melihat ada mujizat di dalam 5 roti 2 ikan, apa yang dilakukan oleh Yesus. Yesus meminta kepada Tuhan dan berdoa kepada Sang Bapa. Dan itu akan terjadi. Itulah kesetiaan. I prophesy to you tonight. Saya bernubuat bagi saudara malam hari ini. Receive grace Terimalah kasih karunia. to be faithful. Anugerah untuk menjadi orang yang setia. Can I hear amen? Saya mau dengar kata amin, saudara. I say receive grace Saya katakan saudara akan menerima karunia to be faithful. untuk menjadi setia. Now before I close, Yang kelima, saya akan there are tutup. 7 areas God wants you to be faithful. Saudara, ada 7 area di mana Tuhan ingin saudara itu setia. Saudara catat ini, saudara. And I want to go through it very quick. 7 areas of your life Ada 7 area di mana saudara harus setia. that you and me must be consistently faithful. Di mana saudara dan saya harus secara konsisten setia. Number 1, Yang pertama,
pertama saudara, be faithful in your devotion to God. saudara setialah dalam waktu devosi saudara atau perenungan saudara saat teduh saudara kepada Tuhan. Be faithful in your devotion to God. Setialah dengan dalam waktu saat teduh saudara kepada What Tuhan. does it mean? Artinya apa? It means that you have to be faithful to prayer, to reading the word of God. Artinya saudara harus setia di dalam doa dan membaca kebenaran firman Tuhan. Don't allow any day pass without you reading the word of God. Jangan biarkan satu hari berlalu tanpa membaca firman Tuhan. Don't allow the day passes without you having a communion with God. Jangan biarkan satu hari berlalu tanpa saudara itu memiliki persekutuan dengan Tuhan. Some people only pray in church, but in their own house, they have no prayer altar. Ada orang-orang yang berdoa di dalam gereja saja, tetapi di rumah mereka nggak punya altarnya mereka sendiri. Yes, general prayer is good. Yeah. It brings unity, that's good. But you need your personal prayer life. Saudara, doa secara umum bersama-sama itu baik saudara karena membawa kesatuan. Tetapi saudara juga perlu memiliki doa secara personal. Where you can develop your spiritual capacity, ability, and tenacity in the realm of the spirit. Di mana saudara bisa mengembangkan kapasitas saudara, kekuatan saudara di dalam alam roh. It is in the place of devotion to God Itu adalah tempat di mana saudara saat teduh kepada Tuhan bersama that Tuhan. God comes to interact with you like Di mana? Eden, like Eden. Di mana Tuhan itu bisa berinteraksi bersama dengan saudara. So this evening I will be praying for people Dan malam hari ini saya akan berdoa bagi orang-orang whose devotion to God has been broken. yang mungkin saat teduhnya itu sudah hancur, sudah remuk saudara. You used to pray 5 hours before. Saudara mungkin dulunya berdoa 5 jam You used to sebelumnya. pray 2 hours before. Saudara mungkin dulunya berdoa 2 jam You sebelumnya. used to fast before. Saudara biasanya dulu berpuasa. You can read 20 chapters of the Bible before. Saudara mungkin dulunya bisa membaca Alkitab 20 pasal sehari. But now you are too busy. Tetapi karena sekarang saudara terlalu sibuk, No family prayer with your wife and your children. No prayer. tidak ada lagi doa bersama keluarga, bersama istri, bersama anak-anak saudara. You- Tidak ada lagi doa. You even go to sleep. No prayer. Bahkan saudara tidur pun tidak berdoa. You can't walk with God like that. Saudara gak bisa berjalan bersama Tuhan dengan cara seperti itu. So be faithful in your prayer life. Jadi in your saudara, devotion. area yang pertama ini saudara. Saudara Number harus 2. setia dalam area saat teduh saudara. Number 2. Yang kedua, Be faithful in your giving to God. setialah di dalam pemberian saudara kepada Tuhan. Please hear this. Perhatikan ini, dengar ini saudara. When God blesses you, Pada saat Tuhan memberkati saudara, don't raise the standard of your living. Raise the standard of your giving. jadi saat Tuhan memberkati saudara, jangan naikkan standar hidup saudara, tetapi naikkan standar pemberian saudara kepada Tuhan. Because giving is living and living is giving. Karena memberi adalah kehidupan, kehidupan adalah memberi. Giving is a proof that you love God. Memberi itu adalah sebuah bukti bahwa saudara mengasihi Tuhan. Because anytime you give to God, you are not helping God. Karena setiap kali saudara memberi untuk Tuhan, saudara itu bukannya menolong Tuhan. Because God is not in need. Karena Tuhan itu gak punya kebutuhan. But anytime we give to God, Tapi setiap kali saudara memberi we kepada Tuhan, create a platform di dalam sebuah hal yang besar, platform yang besar, for God to move in our midst. kita itu sedang mempersiapkan atau menciptakan platform yang besar di mana Tuhan itu bisa bergerak dalam Be hidup kita. faithful in your tithes, Saudara, setialah dengan persepuluhan saudara, in your di offerings, dalam persembahan saudara, in your kingdom project givings. di dalam pemberian saudara untuk proyek-proyek kerajaan surga. Be faithful in your giving. Setialah di dalam pemberian Let it saudara. not drop. Biarlah itu jangan menurun pemberian Rather, let saudara. it go higher. Tapi biarlah malah menjadi lebih naik lagi, lebih tinggi. Number 3. Yang ketiga saudara, Be faithful in evangelism. saudara setialah dalam penginjilan. You must be faithful Saudara harus setia to bring menginjil. souls into the kingdom. Untuk apa? Membawa jiwa-jiwa dalam kerajaan surga. Whether you like it or not, Apakah saudara senang atau enggak? Jesus is coming very soon. Yesus itu akan datang dengan segera. And one of the commission Jesus gave to us Dan satu tugas yang Tuhan berikan kepada is kita adalah go into the world, dikatakan pergi dan pergilah kepada seluruh make dunia. disciples of all nations. Jadikanlah mereka itu murid-muridku.
You don't have to be a pastor to evangelize. Saudara nggak perlu menjadi pastor untuk menginjil. You meet people every day. Saudara kan bertemu dengan orang setiap harinya. Your business Di bisnis saudara. is your pulpit Bisnis saudara itu adalah mimbar for saudara. you to share Jesus to somebody. Untuk saudara bisa men-sharekan Yesus kepada seseorang. And the Bible says heaven rejoices Dan firman Tuhan berkata bahwa surga itu bersuka cita. when one soul is saved. Saat ada satu jiwa Yes, diselamatkan. it gives God joy when he sees souls are vested into the kingdom. Ya saudara, itu memberikan sukacita bagi Tuhan pada saat ada satu jiwa itu diselamatkan bagi kerajaan As surga. I'm talking to you now, Dan saat saya berkata kepada saudara people saat are ini, dying right now. ada orang-orang yang sekarat sekarang ini. Where are they heading to? Di mana mereka menuju, saudara? That's why God is keeping you and me alive, Saudara, mengapa Tuhan membuat kita ini tetap hidup sampai saat ini? to be faithful Adalah untuk menjadi setia in preaching di Jesus, dalam mengabarkan in Injil tentang introducing Yesus, Jesus memperkenalkan tentang Yesus to this dying world. kepada dunia yang sedang sekarat ini. But receive grace tonight Kita terima karunia malam to hari ini be a person who will harvest souls into the kingdom. untuk menjadi orang yang bisa memanen jiwa-jiwa bagi kerajaan surga. Number 4, Yang keempat, be faithful in kingdom service. setia di dalam melayani kerajaan surga. Don't just sit down in church and you are doing nothing. Jangan cuma sekedar duduk di gereja, saudara nggak ngelakukan apa-apa. If you have the gift of singing, sing. Kalau saudara punya karunia bernyanyi, bernyanyilah. If God can use you to pray, go into the intercessor. Saudara, kalau Tuhan bisa pakai saudara di dalam doa, saudara masuklah di dalam doa pendoa syafaat. Be faithful in kingdom service. Saudara, setialah di dalam pekerjaan pelayanan di dalam Your kerajaan surga. service to God should never go down. Pelayanan saudara Oh, kepada shalabahata. Tuhan itu nggak seharusnya menurun. Because if you serve, Karena saat saudara melayani, God will service you. maka Tuhan akan melayani saudara. If you do his will, Kalau saudara kerjakan yang menjadi kehendaknya, he will pay your bills. Dia yang akan membayar tagihan-tagihan saudara. Matthew 6:33 says, Matius 6 ayat 33 seek ye berkata, first the kingdom of God carilah dahulu kerajaan surga and his dan righteousness, kebenarannya, and everything maka segalanya, will be added to you. maka semuanya akan So ditambahkan kepada saudara. you don't pray for addition. Jadi saudara itu nggak berdoa untuk penambahan. You only serve in the kingdom. Addition Tetapi will come. saudara hanya melayani di dalam kerajaan surga, maka yang ditambahkan ini akan mengikuti saudara. Be faithful in your service in this house. Saudara, setialah dalam melayani di gereja ini. Don't be discouraged. Jangan lemah hati. Support. Stand with Ibo. Saudara, supportlah ibu di gembala di Push the sini. vision. Saudara, dorong visi ini. Be part of what God wants to do. Ambil bagian dari apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Because when the reward comes, Karena saat upahnya akan datang, it is those who serve itu adalah bagi mereka yang melayani, that God will reward. yang akan Tuhan berikan upahnya. Shout hallelujah. Sorakan haleluya. Number 5, Yang kelima, be faithful in your duty and in your work. setialah dalam semua tanggung jawab dan pekerjaan saudara. That means be faithful in your business, be faithful in your work, your assignment, your career. Be faithful there. Artinya apa saudara? Setia dalam pekerjaan saudara, di dalam tugas saudara, dalam karier saudara, dalam bisnis saudara. The Bible says God will bless the work of your hands. That's good. Firman Tuhan berkata, Tuhan memberkati pekerjaan tanganmu itu baik. But if you are not faithful to the work of your hand, Tetapi kalau saudara nggak bisa setia dengan pekerjaan tangan saudara, how can God bless you? bagaimana bisa Tuhan memberkati saudara? When they say you should resume office by 8, you are going by 10. You are not faithful. Pada saat dikatakan, oh kamu harus masuk ke kantor jam 8, saudara datangnya jam 10. Itu artinya saudara nggak setia. Be faithful to your work. Jadilah setia, saudara. Number Setia 6. pada pekerjaan saudara. Yang Be keenam, faithful to your spouse Nah. and your family. nah saudara, setialah kepada pasangan saudara dan keluarga saudara. Be faithful to your wife. Be faithful to your husband. Be faithful to your children. Setialah kepada istri saudara, setialah kepada suami saudara, setialah kepada anak-anak saudara. Don't say something and do another thing. Jangan katakan yang ini saudara, tapi saudara kerjakan yang itu gitu Because saudara. if you are a father, you are the king, you are the prophet, and you are the priest of your home. Karena saudara, jika saudara menjadi ayah, saudara itu adalah nabi, saudara adalah raja bagi keluarga saudara, bagi rumah saudara. If you're a wife, you are an intercessor in that home. Jika saudara seorang istri, maka saudara itu adalah pendoa syafaat bagi keluarga saudara di rumah. Any family where the father is faithful, the wife is faithful, the blessings of the Lord will be poured upon that family. Di setiap keluarga di mana sang ayah setia, sang ibu setia, maka keluar berkat Tuhan itu akan dicurahkan atas keluarga itu. Be faithful.
Setialah Because we saudara. see in these last days, Karena kita bisa melihat di hari-hari akhir zaman ini. many spouses are not faithful again. Ada banyak pasangan yang gak setia lagi. But receive grace Tapi terimalah anugerah to be faithful. untuk menjadi orang yang setia. Number 7, Yang ketujuh. be faithful to your calling. Yang ketujuh saudara, setialah terhadap panggilan saudara. If you're a pastor, Jika saudara adalah pendeta atau gembala, pastor well, saudara, pastor very well. saudara jadilah gembala dengan sangat baik. If you're a singer, sing well. Saudara, kalau saudara penyanyi, nyanyilah dengan baik. If you're a dancer, dance well. Kalau saudara penari, menarilah dengan baik. If you're a preacher, preach well. Kalau saudara itu pengkhotbah, berkhotbahlah dengan baik. Because there's no mediocrity with God. No mediocrity with God. Saudara, tidak ada sesuatu pun yang saudara penuhi di dalam Tuhan. Tidak ada kritik saudara. God is a God of standard. Tapi Tuhan itu adalah Tuhan yang punya standar. God is a God of excellence. Tuhan itu adalah Tuhan yang excellent. Be faithful Setialah in that little calling. di dalam panggilan yang mungkin masih sedikit, masih kecil Be saudara. faithful. Setia. I remember many years ago, Saya ingat beberapa tahun yang lalu saudara. I started as a keyboardist in church. Saya memulai hanya sebagai keyboardist di gereja. Gradually, Kemudian sedikit demi sedikit. when God sees you faithful in one level of calling, Saat Tuhan melihat saudara itu setia di satu level dalam panggilan saudara, He will take you to another level. Tuhan akan bawa saudara ke level yang lebih tinggi lagi. So if you are here today Dan jika saudara ada di hari and ini, you have not been faithful in your calling, dan saudara tidak setia terhadap panggilan saudara, receive grace tonight terimalah karunia to be malam hari ini. faithful in your calling. Untuk menjadi orang yang setia terhadap panggilan In the saudara. name of Di Jesus. dalam nama Yesus. Lift up and say, Father, I shall be Semuanya faithful. katakan, angkat tanganmu dan katakan, Bapak aku mau menjadi setia. Say louder, say, Father, Katakan lebih keras, Bapak I shall be faithful. aku mau menjadi setia. I shall be faithful. Aku mau menjadi setia. Thank you, Lord. Terima kasih ya Tuhan. In Jesus' name. Di dalam nama Yesus. Let me quickly show you 5 things you will enjoy Saudara, saya akan tunjukkan dengan cepat saudara. 5 hal yang saudara akan nikmati when you become faithful. saat saudara menjadi orang yang setia. Number 1, Yang pertama, you will live a blessed life. saudara akan masuk ke dalam hidup yang diberkati. The Bible says, he that is faithful will abound in blessing. Dikatakan bahwa dia yang setia itu berlimpah dalam berkat. Number 2, Yang kedua saudara, you will receive eternal reward from God. saudara akan menerima anugerah atau upah yang kekal dari Tuhan. Reward from earth to heaven. Saudara, reward, upah dari muka bumi ini ke surga saudara. Number 3, Yang ketiga, you will receive promotion in life. saudara akan menerima promosi dalam kehidupan saudara. If you are looking for promotion, Jika saudara mencari promosi saat ini, just be faithful. setialah. Just like the man with the 5 talent, he got Jadilah. 10. The master added 1 extra to him. He was promoted. Jadilah setia, sama seperti perumpamaan tadi saudara. Orang yang memiliki 5 talenta, dia kerjakan memiliki menjadi 10. Dan Tuhan tambahkan 1 talenta lagi, itu artinya Tuhan promosikan. Number 4, Yang the keempat, 4th thing you begin to see when you are faithful 4 hal yang saudara akan mulai lihat saat saudara menjadi orang yang setia adalah, is that you manifest the character of God. itu artinya apa saudara? Saudara mulai memanifestasikan karakternya Allah, karakternya Tuhan. And you know, faithfulness Dan saudara tahu kesetiaan is one of the fruits of the Holy Spirit. itu adalah salah satu buah dari Roh Kudus. So when you are faithful, Jadi saat saudara setia, it shows that you are manifesting the fruit of the Spirit. itu artinya saudara sedang memanifestasikan dari buah-buah roh. It shows that you have a relationship with the Holy Spirit. Itu menunjukkan bahwa saudara itu memiliki hubungan bersama dengan Roh Kudus. You are displaying that character, that fruit of Christ to your Saudara world. itu sedang menunjukkan karakter Yesus, karakter Tuhan itu kepada dunia. And Jesus says, by their fruits you shall know them. Dan Yesus berkata, oleh buahnya mereka akan dikenal. Not by their title, Bukan dari titel mereka. not by the church they go to, Bukan melalui gereja yang mereka pergi not by kemana. their theological certificate, Bukan juga sertifikat teologi yang mereka miliki. but by their fruits Tetapi oleh buah-buahnya lah you shall know them. engkau akan dikenal. Finally, number Yang 5, terakhir, yang kelima. when you begin to be faithful, Saat saudara menjadi orang yang setia, you show to your world that you are a true believer. saudara akan menunjukkan kepada dunia bahwa saudara adalah orang-orang yang benar, orang-orang yang percaya, yang sejati. You become the Jesus that people look at.
Saudara akan menjadi orang-orang, anak-anak Tuhan yang dilihat oleh orang lain. You become an example to people. Saudara akan menjadi teladan bagi orang lain. You become a mentor to people. Saudara akan menjadi mentor bagi orang lain. Something about you pulls people to God. Ada sesuatu mengenai saudara yang menarik orang lain itu kepada Tuhan. Without you even talking or preaching, people will just see something about you they want to be close to. Jadi tanpa saudara berkhotbah, tanpa saudara ngomong, tapi ada sesuatu yang dilihat oleh orang, di mana orang itu mau mendekat, saudara. Because you are faithful. Itu karena saudara setia. Tonight, Malam hari ini, you cannot be faithful saudara nggak bisa. if you are not planted by the river. Saudara nggak bisa menjadi orang setia kalau saudara itu nggak tertanam di aliran sungai. That's why Psalms chapter 1. Oleh karena itu Mazmur 1 Blessed is the berkata, man that does not walk in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor seated in the seat of the scoffers, but his delight is in the law of the Lord. In his law does he meditate day and night. He shall be like a tree planted by the rivers of water. saya bacakan aja saudara. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. There is a spiritual river of the Holy Ghost tonight. Saudara, malam hari ini saudara ada aliran sungai dari Roh Kudus malam You hari have to be ini. thirsty and hungry Saudara harus memiliki rasa lapar dan haus. to be planted by that river. Supaya saudara tertanam di aliran sungai itu. And as you are planted by that river, Dan saat saudara tertanam di aliran sungai itu, the Holy Ghost supplies you strength maka Roh Kudus itu akan memberikan kepada saudara kekuatan to be faithful. supaya menjadi setia. Welcome tonight Malam hari ini selamat to your datang. season Selamat datang malam hari ini di of musim saudara. being faithful. Yaitu menjadi orang yang setia. Being faithful Menjadi setia is not a suggestion, itu bukan sebuah saran saudara. it's a command. Tetapi menjadi perintah. Being faithful Setia is an instruction from God to us tonight. itu adalah instruksi dari Tuhan bagi kita malam hari ini. May God help you and me. Biarlah Tuhan menolong saudara dan saya. That when we stand before Dan Jesus saat kita nanti berdiri di hadapan Yesus. on the last day, Di hari-hari terakhir nanti, Jesus will say, Yesus akan berkata, well done, baik sekali hambaku. good Engkau hamba and faithful yang baik servant. dan setia. He will not say well done because of the car you drive. Saudara, Tuhan gak akan berkata, kamu baik sekali karena mobil yang kamu tumpangi, yang He will kamu not naiki. say well done because you travel around the whole world. Dia gak No. berkata, baik sekali karena kau sudah keliling dunia. Enggak. But may God find us faithful. Tetapi biar Tuhan menemukan kita setia. May God say well done, Dan Tuhan berkata, selamat. good and faithful servant. Hai engkau hambaku yang baik dan setia. Sometimes I imagine how Pa Daniel is enjoying before the Lord now. Enjoying God. Kadang-kadang saya membayangkan bagaimana Pak Daniel itu bisa menikmati di hadapan Tuhan When malam Pastor hari. Joan- Dia bisa menikmati, bisa When Pastor bersuka cita. Joan sent me the text, Pada saat Pastor Joan memberikan saya WhatsApp teks. I screamed. I wanted to cry. Saya teriak, saya ingin menangis. I said, Lord, this great man of God. Saya katakan dia Tuhan, ini hamba Tuhan yang And I besar. had a voice. Tapi saya dengar satu Why do you suara. want to cry? Ngapain kamu mau nangis? He has done his best. He's with me. Dia sudah kerjakan yang terbaik, sekarang dia bersama aku. And I imagine Dan saya God will be saying, membayangkan. my son, Dia berkata, anakku, well done, selamat hai hambaku yang baik. good and faithful servant. Engkau hambaku yang baik dan setia. That is the greatest pass mark every one of us must strive for. Dan itulah hal yang terbesar yang mana kita semua harus saudara kejar itu. No matter what you pursue on it, Tidak peduli apapun yang saudara kejar. don't lose your focus. Jangan hilang fokus saudara. Be faithful. Jadilah orang yang setia. Know that one day Saudara tahu bahwa suatu the hari nanti King of Kings will come Raja di atas segala raja itu akan datang. and he will reward you and me Dan dia akan memberikan upah bagi saudara dan saya. according to how faithful we are on it. Sesuai dengan seberapa setia saudara dan saya. May God help us Biarlah Tuhan menolong kita. to run this race Untuk bisa lari dalam perlombaan ini. and finish it well. Dan kita bisa menyelesaikannya dengan baik. In Jesus' name, Di dalam nama Yesus. amen. Amin. Can we stand up as we pray? Mari saudara, kita berdiri bersama-sama saudara. Saya undang semuanya bangkit berdiri bersama-sama. Just one prayer tonight. One prayer Satu doa tonight. malam hari ini. Father, Ya Bapa, I can't do it on my own strength. aku gak bisa lakukan ini dengan kekuatanku sendiri. I need your grace. Aku butuh karuniamu, anugerahmu. Help me to be faithful.
Tolong aku untuk menjadi orang yang setia. to my assignment, Atas tugas-tugasku. to my duty, Atas tanggung jawabku. to giving, to devotion. Untuk memberi, untuk berdevosi. Just Saat open your teduh. mouth and pray. Just get Buka help mulut it. saudara dan berdoa. Open Buka your mulut. mouth and pray. Tell Mari the Lord. saudara, buka mulut saudara dan berdoa. Katakan kepada Tuhan. Just open your mouth and pray. Mulai Father, buka mulut saudara dan berdoalah di hadapan Tuhan malam help hari ini. me, Lord, to be Ya faithful. Tuhan, tolong aku supaya bisa menjadi setia. Those of you watching online, pray the same prayer. Father, help Mari me saudara, berdoalah. to be faithful. Yes, I like that. Jadikan aku menjadi orang yang Help setia. me. Yes, brother, sing it. Let's sing it. He touched me. He touched me. Oh, Jesus. He touched me. And oh, the joy that floods my soul. Something happened, and now I know He touched me and made me whole. Let's sing it two more time. Two more time. He touched me. He touched me. Shamana. Jamah kami, He touched me. jamah kami. The joy that floods my Something happens, and now I know He touched me and made me. Sato. Jamah kami Tuhan. He touched me. The joy that floods my soul. Something happens, and now I know Jesus touched me and if you can pray in the Holy Ghost, let's pray in Mari the saudara Holy yang Ghost bisa for a few berdoa minutes. bahasa Arab. Ratapashantata, Rike Santos Bukan Kalamasha, dan berdoa kepada Tuhan malam hari ini. Sitata Satoshata, Di dalam ayat Litos Kapana, Sita Paratasha. Lord Jesus, Ya Tuhan, we receive grace kami terima karunia-Mu malam to be hari ini. faithful to you, Untuk Lord, menjadi setia kepadamu ya to be Tuhan. faithful to our Untuk calling, setia terhadap to be panggilanmu. faithful to our assignment, Untuk setia terhadap tugas-tugas to be kami. faithful to our devotion Untuk with you, setia untuk saat teduh kami to be Tuhan. faithful to our Untuk duties. setia terhadap tanggung jawab We kami Tuhan. receive that grace, Kami Lord. terima karunia-Mu ini. Kami Help terima us to be anugerah-Mu. example of faithfulness. Tolong kami untuk menjadi teladan We bagi come against kesetiaan. every spirit of Kami distraction. datang atas setiap roh yang mengganggu, menggagalkan kami. We come against every power that is making us not to be faithful. Kami datang, kami melawan segala kuasa yang membuat kami bisa tidak We jadi setia. destroy tonight in the Kami name of Jesus. hancurkan malam hari ini dalam nama Yesus. Give us the capacity, Berikan kepada kami the kapasitas, ability kemampuan to remain faithful to the untuk end. tetap setia sampai pada Help us to akhirnya. use our gifts Dan biarlah kami berikan kepada kami Our karunia-Mu, talents. talenta kami. and use us to multiply it. Dan biarlah dia dipakai untuk bermultiplikasi. He touched me, touched me, touched me. He Jamaah-jamaah touched kami me. Tuhan. Oh, He touched me. And oh, the joy that floods my soul. Something happens, and now I know He touched me and made me whole.
Father, help us. Bapak tolong kami. We make commitments to you tonight Kami mau berkomitmen kepadamu malam hari ini. that we will be faithful Bahwa kami mau menjadi setia. so that we can become fruitful. Supaya kami bisa menjadi menghasilkan buah. Help us to be loyal. Tolong kami untuk menjadi loyal Tuhan. Help us to be constantly committed. Tolong kami untuk menjadi orang yang berkomitmen secara konstan. Let men seek Jesus in us. Biarlah orang lain melihat Yesus di dalam kami. I want to pray for people tonight. Malam hari ini saya mendoakan orang-orang. You were faithful before, Yang mana saudara mungkin dulunya setia. but somehow you lost it. Tetapi gak tahu bagaimana saudara kehilangan And you want kesetiaan God itu. to give you the grace to be faithful. Dan saudara ingin bahwa Tuhan memberikan kepada saudara karunia untuk menjadi setia. So that lagi. 50 years from now, if Jesus tarries to come, Supaya di tahun-tahun mendatang di mana Tuhan akan datang. you will still be faithful. Nothing will shift your Saudara stand for God. tetap setia. Tidak ada seorang, tidak ada sesuatu pun yang bisa menggoyahkan kesetiaan saudara. And also you are here. Dan mungkin juga saudara di tempat You ini. want to move to another higher level of faithfulness. Saudara ingin bergerak, berpindah ke level kesetiaan yang lebih tinggi lagi. There is no time for me to show you there are 5 levels of faithfulness. Saudara gak ada waktu bagi saya untuk menunjukkan kepada saudara 5 level kesetiaan. But no time. And you are trusting God to move to another level of Gak adalah faithfulness. waktu, tapi saudara percaya, saudara membutuhkan, mengingat Tuhan membawa saudara ke level yang lebih tinggi dalam kesetiaan. Abraham was faithful Abraham orang yang setia. to leave his father's house. Untuk dia mau meninggalkan rumah ayahnya. God tested him again. Dan Tuhan menguji dia lagi. Give me your only son. Untuk memberikan anaknya yang tunggal. He obeyed. Dia pun taat. He moved to another level of Dia faithfulness. bergerak ke level yang lebih tinggi lagi dalam So we kesetiaannya. grow in faithfulness. Jadi artinya kita bertumbuh di dalam kesetiaan. You are here tonight. You want me to join my faith with you? Jika engkau ada di sini dan saudara kita mau bergabung, menggabungkan iman kita bersama-sama. Please walk your way to the front. Mari saya undang saudara bisa maju ke depan. As I will pray with you by faith. Dan saat saya berdoa dengan iman kita. That is the greatest form of miracle. Itu adalah bentuk mujizat yang terbesar. Tonight is not prophecy night. Malam hari ini bukan malam nubuatan. It's a night for grace, for faithfulness. Tetapi malam ini adalah anugerah untuk kesetiaan. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. Just lift up your hands and cry Angkat to tanganmu, God. katakan kepada Tuhan. Father, help me to be faithful. Bapa, tolong aku untuk menjadi setia.